Persaingan ideologi Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa Perang Dingin, tahun 1947 sampai tahun 1991. Sebuah perjalanan melalui pertarungan ideologi terbesar abad ke-20 yang membentuk geopolitik global dan perang strategis Indonesia dalam panggung dunia. Latar belakang sejarah Perang Dingin. Awal ketegangan. Perang Dingin dimulai pada 1947 setelah Perang Dunia II berakhir. Ketegangan muncul antara Amerika Serikat yang menganut kapitalisme, demokrasi, dengan Uni Soviet yang menganut komunisme, sosialisme. Kedua negara menjadi pemimpin blok yang saling berkompetisi untuk pengaruh global. Sifat konflik. Perang Dingin berlangsung 44 tahun hingga 1991 tanpa pertempuran langsung antara kedua negara adidaya. Namun, konflik ideologi menghasilkan perang proksi, perlombaan senjata nuklir, propaganda masif, dan persaingan pengaruh di seluruh dunia. Tujuan ideologis dan politik kedua blok. Amerika Serikat menyebarkan kapitalisme dan demokrasi liberal ke seluruh dunia, mencegah ekspansi komunisme melalui doktrin Truman dan pembentukan NATO sebagai payung keamanan kolektif. Uni Soviet memperluas pengaruh komunisme internasional dan mempertahankan keamanan nasional melalui negara-negara satelit di Eropa Timur dan Pakta Warsawa sebagai lawan NATO. Arena global. Persaingan ideologi memicu konflik di berbagai belahan dunia termasuk Asia, Afrika, dan Amerika Latin, dengan negara-negara berkembang menjadi medan pertarungan pengaruh. Struktur kekuasaan dan aliansi blok. Blok Barat dipimpin Amerika Serikat dengan NATO sebagai aliansi militer negara-negara demokrasi liberal termasuk Inggris, Prancis, dan negara-negara Eropa Barat. Blok Timur dipimpin Uni Soviet dengan negara satelit di Eropa Timur, Pakta Warsawa, dan sekutu komunis lainnya dengan sistem ekonomi terpusat. Dunia ketiga, negara-negara non-blok dan netral yang berusaha mempertahankan kemandirian menjadi medan perebutan pengaruh kedua blok yang sengit. Bentuk kerjasama dan konflik dalam Perang Dingin. Perlombaan antariksa dan teknologi. Peluncuran Sputnik oleh Soviet tahun 1957 mengejutkan dunia. Diikuti pendaratan Apollo AS di bulan 1969, menjadi simbol dominasi teknologi dan prestise kedua blok. Perang proksi regional. Konflik di Korea, Vietnam, dan Afghanistan menjadi medan tempat kedua blok bersaing tanpa berhadapan langsung, menimbulkan jutaan korban dan ketidakstabilan regional. Strategi tidak langsung. Diplomasi, spionase, militer, propaganda budaya, embargo ekonomi, dan usia, program diplomasi publik AS. Digunakan untuk mempengaruhi opini publik global. Peran Indonesia dalam konteks Perang Dingin. Sikap netral. Indonesia memilih sikap non-blok dan melandasi gerakan non-blok GNB bersama India, Mesir, dan negara berkembang lainnya untuk mempertahankan kemandirian dan kedaulatan. Diplomasi strategis. Sebagai tuan rumah Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung, Indonesia memposisikan diri sebagai pemimpin negara-negara berkembang yang menolak dominasi blok Barat maupun Timur. Transformasi akhir Perang Dingin. Faktor perubahan. Perpecahan Sino-Soviet, kebijakan Glasnost, keterbukaan, dan perestroika. Reformasi. Mikhail Gorbachev mempercepat berakhirnya Perang Dingin dan dekomunisasi Eropa Timur. Warisan global. Runtuhnya Uni Soviet pada 1991 menandai kemenangan ideologi kapitalis. Indonesia terus berperang aktif di forum non-blok dan menjaga kedaulatan di era pasca Perang Dingin. Audio Jungle.